Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rahma Wulandari dengan NIM 5553230044 kelas 4B. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rahadi Fami Ginanjar selaku dosen mata kuliah Ekonomi Regional. Kali ini saya akan mempresentasikan analisis perkembangan ekonomi dan sosial Kota Semarang berdasarkan Grow-Poll Theory, Spread Effect, dan Backward Effect. Berikut merupakan beberapa topik yang akan saya bahas pada presentasi kali ini. Mengapa saya memilih Kota Semarang? Kota Semarang telah mengalami perubahan besar dalam aspek ekonomi dan sosial. Dari kota pelabuhan biasa, kini Semarang tumbuh menjadi pusat industri, perdagangan, dan logistik yang penting di Jawa Tengah. Pertumbuhan ini didorong oleh letak strategis, infrastruktur yang memadai, serta hadirnya universitas ternama. Meski pertumbuhan ekonomi meningkat dan kualitas hidup membaik, seperti yang terlihat dari naiknya PDRB dan IPM, masih ada beberapa masalah, yaitu pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan antar wilayahnya. Dalam konteks teori Grow-Poll, Semarang menjadi pusat pertumbuhan yang memberi dampak positif, spread effect, dan negatif, backward effect, bagi daerah di sekitarnya. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis dinamika ini demi pembangunan wilayah yang adil dan berkelanjutan. Dalam presentasi kali ini, saya akan menyampaikan 3 rumusan masalah. Yang pertama, mengenai bagaimana tren perkembangan indikator sosial ekonomi Kota Semarang selama periode 2015 sampai tahun 2024, khususnya berdasarkan data PDRB per kapita, jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, dan juga penduduk miskin. Lalu, yang kedua, ada bagaimana relevansi teori Grow-Poll dalam menjelaskan posisi strategis Kota Semarang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah, dan apa saja dampak yang ditimbulkan dari pertumbuhan ekonomi Kota Semarang terhadap daerah penyangga di sekitar, baik dalam bentuk efek positif atau spread effect maupun efek negatif yaitu backward effect. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perkembangan sosial ekonomi Kota Semarang pada periode 2015 sampai tahun 2024, mengkaji peran Kota Semarang sebagai pusat pertumbuhan berdasarkan teori Grow-Poll, serta menilai dampak pertumbuhan tersebut terhadap daerah sekitarnya, baik dalam positif, spread effect maupun negatif, backward effect. Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah memperkaya kajian ilmu ekonomi regional, khususnya terkait teori pertumbuhan. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang adil, merata, dan berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan landasan teori dan metodologi penelitian. Grow-Poll. Menurut Frances Peruk pada 1950, Grow-Poll menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak terjadi secara merata, melainkan terkonsentrasi pada lokasi tertentu yang memiliki keunggulan fungsional dan struktural, disebut sebagai kutub pertumbuhan. Dalam konteks Kota Semarang, peran ini terlihat dari posisinya sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang strategis, dengan infrastrukturnya yang maju, basis industri yang kuat, serta konektivitas tinggi melalui pelabuhan dan bandara. Semarang menjadi pusat aglomerasi ekonomi yang mendorong pertumbuhan tidak hanya dalam wilayahnya sendiri, tetapi juga bagi kawasan di sekitarnya. Selanjutnya ada spread effect teori. Spread effect adalah dampak positif dari pertumbuhan kota inti terhadap wilayah sekitarnya. Konsep ini diperkenalkan oleh Meridell 1957, dan dalam kasus Semarang, efek ini tampak dari meningkatnya aktivitas ekonomi dan sosial di daerah penyangga seperti Kabupaten Kendal, Demak, dan juga Kabupaten Semarang. Pertumbuhan sektor industri pembangunan jalan tol seperti Semarang-Demak dan juga Semarang-Batang, serta peningkatan mobilitas komuter menunjukkan adanya penyebaran manfaat ekonomi. IPM di wilayah juga mengalami peningkatan, mencerminkan adanya difusi kemajuan dari pusat ke daerah hinterland. Selanjutnya ada backward effect theory. Ini berbalik dari spread effect tadi. Backward effect merujuk pada dampak negatif dari konsentrasi pertumbuhan di pusat kota. Mengacu pada teori Meridell, Kota Semarang menyerap tenaga kerja produktif, modal, dan sumber daya dari daerah sekitarnya yang menyebabkan penurunan potensi pembangunan lokal. Hal ini tentu saja menimbulkan ketimpangan antar wilayah, tekanan terhadap infrastruktur kota, dan degradasi lingkungan akibat alih fungsi lahan.
Dari data menunjukkan peningkatan rasio Williamson pasca 2020 sebagai indikator makin lebarnya ketimpangan PDRB per kapita antara Semarang dan wilayah sekitarnya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan pendekatan ekonomi regional. Fokus penelitian ini adalah menganalisis perkembangan sosial ekonomi Kota Semarang sebagai pusat pertumbuhan, growth pole, serta dampaknya terhadap wilayah sekitar melalui konsep spread effect dan backward effect. Lokasi penelitian berada di Kota Semarang dan sekitarnya dengan cakupan waktu tahun 2014 sampai tahun 2023. Data yang digunakan bersifat sekunder, diperoleh dari BPS dan sumber resmi lainnya yang mencakup indikator seperti PDRB per kapita, IPM, jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka, dan juga jumlah penduduk miskin. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, sementara teknik analisis data meliputi 3 pendekatan, yaitu Growth analisis Growth menggunakan teknik atau metode location question, LQ, shift share analysis, dan tipologi klasen. Analisis speed effect dengan melihat pertumbuhan indikator sosial ekonomi antar wilayah, serta analisis backward effect melalui rasio Williamson. Pola migrasi dan kontribusi sektoral daerah sekitarnya, data diolah menggunakan Microsoft Excel sebagai perangkat bantu analisis. Berikut merupakan hasil analisis Growpol dari Location Question atau LQ. Berdasarkan tabel, dapat diketahui bahwa di Kota Semarang terdapat 3 sektor basis paling penting, yaitu konstruksi, informasi komunikasi, serta jasa perusahaan. Selanjutnya adalah hasil analisis Growpol dari Shift Share Analysis. Sebagian besar terdapat pada kuadran 4, yaitu sekitar 16 sektor. Sementara terdapat satu sektor pada kuadran 3, yaitu pertambangan dan penggalian. Berikut merupakan hasil analisis Growpol, yaitu tipologi klasen. Dapat diketahui, terdapat 7 sektor yang terdapat pada kuadran 1 dan 2 selama tahun 2015 sampai tahun 2024. Di antaranya ada konstruksi pengadaan air, pengelolaan sampah limbah daur ulang, informasi komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintah pertahanan, serta jaminan sosial wajib. Lalu terdapat 6 sektor yang berada pada kuadran 3 dan 4 selama periode 2015 sampai tahun 2024, yaitu pertanian, kehutanan perikanan, pertambangan penggalian, industri pengolahan, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta jasa lainnya. Lalu terdapat 4 sektor yang mengalami pergeseran di semua kuadran, yaitu kuadran 1, 2, 3, dan 4, yaitu ada sektor pengadaan listrik dan gas, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, lalu ada transportasi dan pergudangan, serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Hasil analisis dari spread effect. Hal ini ditunjukkan melalui diagram laju pertumbuhan PDRB, indeks pembangunan manusia, serta terdapat peta Semarang dan wilayah di sekitarnya. Pertumbuhan ekonomi Kota Semarang menunjukkan adanya spread effect yang positif ke wilayah sekitarnya, seperti Kabupaten Semarang, Kendal, dan Demak. Hal ini terlihat dari meningkatnya IPM, arus migrasi masuk, serta berkembangnya kawasan hunian pendidikan dan industri di daerah-daerah tersebut. Lalu selanjutnya ada hasil analisis backward effect. Pertumbuhan pesat Kota Semarang sebagai pusat ekonomi telah menimbulkan backward effect terhadap wilayah sekitarnya. Hal ini ditunjukkan oleh rasio Williamson di samping. Kesimpulannya, Kota Semarang terbukti berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah, ditujukan oleh peningkatan PDRB per kapita, naiknya IPM, serta penurunan angka kemiskinan pasca pandemi. Ada saran, yaitu penguatan sektor basis, peningkatan daya saing, sektor tumbuh cepat, serta pemerataan infrastruktur ke daerah sekitarnya, pengendalian urbanisasi dan ketimpangan wilayah, meletak kolaborasi lintas wilayah dan institusi. Dari penelitian tersebut, kontribusi saya yaitu saya menyusun bab 4, yaitu analisis Growpol teori, saya menghitung LQ, SSA, serta klasen. Lalu pada spread effect dan teori, backward effect teori, saya menganalisis hasilnya, yaitu analisis dan perhitungan rasio Williamson, penurunan kontribusi sektor tertentu, serta daerah sekitarnya. Lalu ada pola urbanisasi dan penarikan tenaga kerja. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.